Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa hari ini atas kehendak Tuhan kita masih bisa berbakti bagi Dia, kita bisa memuliakan Tuhan. Bahkan hari ini kita bisa berkumpul di mana sepanjang minggu kehidupan kita telah melaluinya dalam anugerah Tuhan. Maka oleh sebabnya kita patut bersyukur dengan beribadah, dengan memberikan kesempatan waktu untuk bisa datang memuji dan akan memuliakan Tuhan. Nah oleh sebabnya kita akan mencoba belajar dari beberapa firman Tuhan pada malam hari ini yang tertulis dalam Injil Markus pasal 15. Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15. Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15. Oke. Sekali lagi Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai ke 15. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu saudaraku sekalian, dan silakan membaca di Alkitab Bapak Ibu saudaraku sekalian masing-masing. Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat memupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kalau kita melihat ayat ini memberikan satu makna bagi kita bahwa bagaimana kita menyerahkan hidup kepada Kristus itu dengan alasan tertentu. Nah, ketika kita mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat hidup kita, maka kita dengan rela hati, dengan senantiasa menyerahkan hidup kita ini di dalam tangan Tuhan. Lalu kita mulai merubah hidup kita mulai bertobat, kita mulai keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita sukai lagi. Lalu kita hidup dalam hal-hal yang tidak kita sukai. Ya. Karena apa yang disukai Kristus pasti kita tidak sukai, karena itu begitu berat. Sehingga mau tidak mau, ketika kita hidup di dalam Kristus, maka bukan keinginan kita lagi yang kita ikuti, tetapi keinginan Kristus. Dan realitas hidup mengatakan bahwa apa yang
dikehendaki Kristus itu tidak dikehendaki oleh manusia. Maka orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus, dia akan hidup di dalam keinginan Kristus, bukan keinginan saya lagi, bukan keinginan kita. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa aku hidup bukan untuk diriku lagi, tetapi untuk Kristus. Apa yang dulu kuanggap baik itu sekarang kuanggap menjadi sampah. Dulu ketika Rasul Paulus, dia menganggap apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang menyenangkan bagi dia. Membunuh orang-orang Kristen, menjadi seorang pejabat tinggi negara di Kekaisaran Roma, dan itu sungguh menyenangkan, dan orang begitu merindukan jabatan yang dipegang oleh Rasul Paulus. Lalu Rasul Paulus mengatakan bahwa semuanya itu saya anggap sampah saat ini. Dan hidupku bukan aku lagi, tetapi hidupku hanyalah bagi Kristus. Lalu di ayat yang lain Rasul Paulus mengatakan bahwa aku ini adalah tawanan roh. Artinya bahwa ketika dia menjadi tawanan, maka dia mengikuti kehendak yang menawan dia. Nah, makanya saya mengatakan bahwa ketika kita merelakan hidup kita hidup di dalam Kristus, maka hal-hal yang dulunya kita sukai, maka kita harus menghindarkan hal itu jadinya, dan sekarang kita hidup di dalam kehidupan Kristus yang dimana kita tidak suka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini menyatakan satu kehidupan yang dimana kehidupan dalam ketidakwajaran sebagai manusia yang normal. Ya. Kita lihat hari-hari ini sosial media begitu kejam sekali. Ya. Begitu kejam sekali sosial media hari-hari ini. Makanya saya mau mengatakan kepada kita bahwa berhati-hatilah untuk bersosial media hari ini. Tulisan mulut kita itu kita harus benar-benar menjaga. Kita lihat kasus-kasus belakangan yang terjadi. Akhirnya harus menyelesaikan dan meminta maaf. Tetapi meskipun begitu, tetap saja juga dipolisikan. Dan sekarang itu sedang berproses. Maka Amsal mengatakan dari banyaknya bicara maka akan muncul begitu banyak dosa. Akan begitu banyak muncul yang namanya keributan. Akan begitu banyak muncul yang namanya permusuhan. Sehingga Amsal begitu memperingatkan bahwa ketika engkau banyak berbicara, maka di sana akan ada dosa, di sana akan ada keributan, di sana akan ada permusuhan. Maka Salomo mengatakan, sedikitlah berbicara. Maka itu disambung oleh Yakobus bahwa sedikitlah berbicara tetapi banyak bekerja. Ini luar biasa. Ya, lalu Yesus yang kita kenal sebagai Tuhan kita, yang kita sembah sebagai Tuhan kita, yang kita kenal sebagai juru selamat hidup kita, yang kita kenal sebagai manusia yang memberikan hidupnya di kayu salib untuk menebus kita manusia yang berdosa. Dari sekian banyak pembicaraan antara Yesus dengan Pilatus, hanya satu di mana jawaban yang disampaikan oleh Yesus, yaitu engkau sendiri mengatakan. Hanya itu. Tetapi dari sekian banyak interview Pilatus terhadap Yesus, maka Yesus hanya terdiam. Bapak Ibu, bukankah kita bisa mengatakan bahwa bagaimana kuasa dari diam? Hari-hari ini banyak sekali orang Kristen begitu cepat speak up, begitu banyak sekali cepat membicara, begitu banyak sekali mau membela diri, begitu banyak sekali saya mau klarifikasi. Orang yang benar, orang yang melakukan kebenaran tidak perlu klarifikasi, karena dia akan membenarkan dirinya sendiri. Tetapi begitu banyak orang sehari-hari ini bahwa saya mau klarifikasi, saya mau
saya mau membetulkan, saya mau meluruskan. Tetapi saya mau mengatakan malam hari ini, Yesus dalam diamnya ada begitu dampak yang terjadi. Ada begitu dampak yang terjadi. Ya. Sampai Pilatus heran. Sampai dia heran. Loh, kok ini enggak bela diri? Di luar kantor gubernur itu banyak begitu banyak orang Yahudi yang berteriak ingin menyalibkan dia. Begitu banyak imam-imam yang melakukan provokasi. Kalau hari ini orang pakai toa untuk memprovokasi orang banyak, untuk memprovokasi begitu banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan, yang ingin memfitnah, menuduh. Dan firman Tuhan mengatakan, orang yang selalu memprovokasi orang lain itu adalah orang yang sebenarnya dengki. Tadi pagi saya membuat status saya di Facebook. Saya tidak tahu ada yang membaca atau tidak dalam bentuk video. Ya. Saya mengatakan di sana bahwa kalau engkau digosipkan, sebenarnya engkau terlalu populer. Ya. Kalau engkau dijatuhkan, maka sebenarnya engkau ada di tempat yang tinggi. Ya. Kalau banyak orang merendahkan engkau, sebenarnya engkau adalah lawan yang tangguh. Lihat, orang imam-imam, ya, imam-imam, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ingin menjatuhkan Yesus. Mereka memprovokasi orang-orang Yahudi, mereka memprovokasi orang banyak, sehingga satu keputusan yang tidak pernah berubah dari mereka agar Yesus disalibkan. Kenapa? Yesus adalah lawan yang tangguh bagi mereka, tidak bisa dikalahkan. Kalau kita melihat sejarah, kalau kita melihat rentetan bagaimana Yesus menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan orang-orang Farisi, orang imam-imam, tidak pernah terbantahkan. Tidak pernah terbantahkan. Maka Yesus adalah merupakan sosok yang begitu tangguh untuk dilawan. Yesus adalah sosok yang begitu kuat untuk dilawan. Ya. Karena Yesus adalah sosok yang begitu tinggi, sehingga dia harus direndahkan. Dengan cara apa? Dia diberikan mahkota duri. Harusnya mahkota kalau diberikan kepada raja itu terbuat dari emas murni, tetapi ini diberikan mahkota duri. Mahkota duri itu berkaitan dengan hinaan yang diberikan kepada Yesus. Dia direndahkan karena kenapa? Karena dia ada di tempat yang maha tinggi. Dia ada di tempat tinggi, dan cara satu-satunya untuk menjatuhkan orang ini adalah dengan direndahkan dengan cara seperti itu. Tetapi apa yang Yesus katakan? Dari semua tuduhan yang diberikan kepada Yesus, dari semua provokator, dari semua tuduhan hinaan yang diberikan kepada Yesus, hanya satu tindakan Yesus yang dia lakukan. Dia tidak membela dirinya. Dia tidak mengatakan kepada Pilatus, lalu kalau engkau menyesah aku, kalau engkau misalnya menyalibkan aku, apa rupanya salahku? Engkau bisa membuktikan tidak? Bisa enggak kita membuat satu sidang, panggil imam-imam, lalu kita buktikan kesalahan saya di mana? Yesus melakukan itu? Enggak. Hanya satu yang dilakukan Yesus. Diam. Karena kenapa? Saya percaya Yesus punya konsep kebenaran tidak perlu dibela, karena dia akan membela dirinya sendiri. Karena dia akan membela dirinya sendiri. Dan kita tahu dampak dari diamnya Yesus itu membebaskan satu orang pemberontak. Ya.
membebaskan satu orang dari pemberontak. Berdampak. Coba kalau Yesus membela dirinya. Coba kalau Yesus ingin naik banding, maka Barabas tidak akan pernah bebas. Dia akan mendekam di dalam penjara seumur hidup. Bahkan akan segera Barabas itu akan dihukum mati. Tetapi dampak dari diamnya Yesus itu berdampak bagi orang lain. Terbebaslah Barabas. Nah, suatu hari nanti kita akan membahas tentang Barabas itu. Ya. Karena begitu banyak pemikiran negatif tentang si Barabas ini. Padahal kita sebenarnya harus tahu bahwa Barabas itu adalah seorang pemberontak yang ingin membebaskan bangsa Israel, bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Ya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dari semua tuduhan, dari semua hinaan yang dituduhkan kepada Yesus, tidak ada satu reaksi pun dari Yesus. Tidak ada satu reaksi pun yang Yesus katakan bahwa saya tidak salah. Tidak ada satu reaksi pun yang Yesus katakan bahwa semuanya itu tidak benar. Hinaan itu tidak benar. Tuduhan itu tidak benar. Bahkan sebenarnya mereka lah yang seharusnya disalibkan. Ya. Kalau kita juga melihat sebenarnya kalau Yesus mau naik banding, tidak ada yang mampu membuktikan di mana kesalahan Yesus. Karena Pilatus sendiri mengatakan bahwa ia tidak melihat kesalahan dari orang ini. Sehingga ketika semakin imam-imam dan orang-orang Yahudi berteriak ingin menyalibkan Yesus, maka Pilatus mengatakan, lalu apa sebenarnya kesalahan orang ini? Sehingga aku harus menjatuhkan hukuman dengan dia. Lalu apa respon dari orang-orang Yahudi dan imam-imam? Mereka juga tidak bisa membuktikan. Mereka hanya mengatakan, salibkan dia. Salibkan dia. Hanya itu. Padahal pertanyaan Pilatus itu jelas. Ya. Pertanyaan Pilatus jelas kepada imam-imam dan orang Yahudi di ayat 14. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Coba, kejahatan apa yang dia lakukan? Namun mereka makin keras berteriak, salibkan dia. Harusnya Yesus dibebaskan. Ya. Tetapi karena begitu ganasnya massa, begitu ganasnya orang banyak berteriak ingin menyalibkan Yesus, maka Pilatus tidak bisa menahan. Pilatus tidak bisa menahan, dia mencuci tangan. Sehingga semua keputusan tergantung orang Yahudi. Maka pertanyaan-pertanyaan dilemparkan kepada orang Yahudi dan imam-imam, supaya Pilatus tidak bersalah akan orang ini. Dia hanya melakukan tindakan diam. Ya. Orang benar tidak mungkin, ya. Kalau apa yang dia lakukan itu benar, nggak perlu speak up. Itu yang sedang Yesus ajarkan di sini. Di akhir-akhir hidupnya, di akhir-akhir di mana dia harus menuju ke salib, dia tidak perlu membela dirinya, dia hanya perlu melakukan diam. Karena kenapa? Dia tahu, Yesus tahu bahwa apa yang dia lakukan saat itu, apa yang dia lakukan saat ini, ketika kondisi ini terjadi, hanya satu yang dia lakukan, diam. Ya. Karena kenapa? Semakin kita berbicara, semakin kita membela diri, semakin kita speak up, semakin kita semakin kita ingin membenarkan diri kita sendiri, maka massa yang begitu ganas di depan sana akan segera menghancurkan kekaisaran Romawi. Maka Yesus melakukan diam. Dia hanya diam saja. Karena kenapa? Kalau dia bersuara, pasti akan terjadi peperangan yang begitu luar biasa antara orang-orang Romawi dan Yahudi pastinya. Akan terjadi. Ya. Orang-orang Yahudi sudah dikenal sebagai pemberontak. Sedangkan orang-orang Romawi juga adalah penjajah
dari orang-orang Yahudi. Maka Yesus hanya diam. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita benar, kita tidak perlu harus membela diri kita. Yesus sudah membuktikan itu. Ya, dari diamnya Yesus ada begitu banyak dampak yang terjadi. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa setelah Yesus disalib, Pilatus ini bertobat. Pilatus ini bertobat karena dia melihat bahwa seseorang yang diinterview tidak membela diri, dan bahkan Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan bagi Yesus, tetapi dia tidak membela dirinya, bahkan dia rela dia disalibkan. Ya, seluruh keluarga Pilatus itu bertobat. Beberapa teolog mengatakan itu. Banyak dampaknya. Yang kedua, dampak dari diamnya Yesus, tidak terjadi keributan yang begitu besar. Tidak terjadi peperangan, tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi permusuhan. Dan dampak yang ketiga dari diamnya Yesus, ya, dampak yang ketiga dari diamnya Yesus, maka Barabas yang sudah dipenjara selama bertahun-tahun, dia bebas. Dia mendapat remisi. Barabas mendapat remisi, dan itu remisi langsung, bebas. Dampak yang keempat dari diamnya Yesus, kita umat yang berdosa dibebaskan dari dosanya. Hanya dampak dia, hanya dampak dari tindakan dia, hanya dampak dari tindakan dia, tetapi begitu banyak efeknya, begitu banyak berkat di dalam diam itu. Terkadang kita memang tidak sanggup, ya, ketika begitu banyak tuduhan diberikan kepada kita, ketika begitu banyak hinaan kepada kita, kita ingin membela diri, kita ingin seolah-olah bahwa ketika kita dihina, seolah-olah ketika kita dituduh, ya, maka kita tidak punya harga diri lagi. Padahal sebenarnya hanya perlu diam saja, hanya perlu diam. Maka kalau kita masih percaya bahwa Tuhan yang membela kita, kita tunggu saja waktu di mana Tuhan akan membela kehidupan kita. Dan begitu banyak tokoh, salah satunya tokoh Indonesia, tokoh politik Indonesia yang sudah membuktikan itu adalah yang terhormat Basuki Cahayapurnama. Ya. Bagaimana dia dizolimi, bagaimana dia dituduh, bagaimana dia difitnah. Dan lihat, orang-orang yang memfitnah dia, orang-orang yang menghina dia, orang-orang yang menjatuhkan dia, kita lihat sekarang, mereka menanggung dampaknya sendiri. Ada yang dipenjara, bahkan ada yang sudah meninggal. Ya. Dulu orang-orang yang begitu memprovokasi bagaimana saudara kita Ahok itu ingin dipenjara, dan 2,5 tahun akhirnya juga dia dipenjara. Dan tidak lama setelah itu, setelah Ahok bebas, dalam proses pun dia ada di dalam penjara. Maka orang-orang yang memprovokasi orang banyak pada saat itu, sehingga demo berjilid-jilid itu, maka pemimpin-pemimpin mereka satu persatu tersingkirkan. Bahkan pemimpin tertinggi mereka sampai hari ini masih ada di dalam penjara dan sakit-sakitan. Semua terbongkar akhirnya, borok-borok mereka akhirnya terbongkar. Ya. Dengan begitu terjadinya hari-hari ini sosial media yang begitu luar biasa ini, maka borok-borok para pendeta-pendeta yang memperkaya diri sendiri juga semuanya sekarang kelihatan. Semuanya sekarang kelihatan. Bapak Ibu, ya, Tuhan sudah memberikan contoh bagi kita. Yesus sudah memberikan contoh bagi kita. Diamlah,
Ya, Yakobus juga menegaskan banyak bekerja daripada banyak bicara. Karena dari banyak bicara, kata Salomo, di situ begitu banyak dosa, begitu banyak perkara di sana. Nah, Yakobus itu jelas menegaskan bahwa udah banyak saja bekerja, ya, mendingan diam. Tapi yang terjadi hari-hari ini adalah NATO, no action, talk only. Ya, nggak banyak tindakan tapi banyak bicara. Maka Bapak Ibu, ini ketika kita masuk dalam perenungan akan ayat firman Tuhan ini, Yesus itu luar biasa. Dia hanya perlu diam. Ya. Bahkan kalau kita melihat rentetan waktu sampai ia disalibkan itu, satu pun muridnya dia tidak pernah salahi. Selama masa penyesahan, masa penyiksaannya dia, mungkin dia akan mengatakan bahwa dia tidak mengatakan itu murid saya Petrus, itu murid saya tuh si Barnabas, itu tuh murid saya salah satu juga dari saya. Adakah dia mengatakan itu? Tidak. Dia hanya diam. Kuasa dari yang namanya diam. Ya, kuasa dari yang namanya diam. Hari ini, malam ini, ya, kita belajar dari sosok Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana ia diam dan diamnya itu berkuasa. Diamnya itu berkuasa. Ya, diamnya itu berkuasa. Dia tidak perlu membela diri karena dia tahu dia benar. Ya, karena dia tahu dia benar. Karena kebenaran itu yang nantinya akan membenarkan dirinya sendiri. Wah, saya rasa ini begitu berat. Saya rasa ini begitu berat untuk kita implementasikan dalam hidup kita. Tetapi kita belajar. Mari kita belajar. Jemaat gereja Pentakosta Indonesia Gereja Wisata, mari kita belajar. Ya, mari kita belajar. Apalagi hari-hari ini kita sudah ikut dalam persekutuan hamba-hamba Tuhan sektor 8. Ya, kita perlu diam saja. Ya, karena dari diam itu kita menjadi elegan, kita menjadi orang-orang yang akan diperhatikan. Ya, kita tidak perlu banyak bicara. Kita tidak perlu harus membela diri. Tetapi mari kita buktikan dengan kerja kita. Mari kita buktikan dengan karya kita. Maka kita melihat bagaimana Tuhan akan meninggikan kita. Bagaimana Tuhan akan membuat kita terbang. Dan kita semakin tinggi di hadapan Dia. Maka diam itu sebenarnya berkuasa. Diam itu memiliki kuasa. Maka kuasa yang ditunjukkan Yesus adalah Dia itu berkuasa atas kebenaran. So, mari tak perlu harus membela diri. Tak perlu harus membela diri. Tetapi mari kita melihat bagaimana Tuhan akan membela kita. Cukup diam saja. Ya, ada begitu banyak saya dan istri tak pernah membela diri. Ya, baik di keluarga, baik dimanapun. Ya, kadang saya mengingatkan dia juga mengingatkan saya. Udah diam saja. Diam bukan berarti kalah. Diam sudah pasti kita akan menang. Ya, mungkin saja juga suatu hari kita akan kalah gitu ya. Ya, dulu Pak Guru pernah bersaksi dan satu kali Pak Guru juga kalah dan akhirnya dimulai lagi dari awal. Ya, selalu begitu. Ya, tetapi kita harus mengingatkan kita bahwa kita hamba Tuhan yang harus membuktikan diri kita dengan berdiam. Karena biarlah Tuhan yang mengambil alih hidup kita. Kalau kita masih percaya bahwa Yesus yang Tuhan yang memegang hidup kita, maka Tuhan pasti akan mengendalikan hidup kita. Mari kita ambil posisi diam saja. Diam saja, tersenyum,
dan berkatilah hidupnya. Itu yang dilakukan Yesus, itu yang dilakukan Allah di Perjanjian Lama. Ya. Kenapa bangsa Israel tidak pernah mempunyai namanya kutukan? Kenapa? Karena itu sudah janji Allah terhadap Abraham. Siapa yang memberkati engkau, maka akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau, maka akan dikutuk. Keren gak tuh? Ya. Maka mari kita, Tuhan, biarlah itu menjadi bagian kami. Siapa yang memberkati kita, maka dia akan diberkati. Tetapi siapa yang mengutuk, biarlah itu haknya Tuhan. Ya, ketika Bileam mengutuk bangsa Israel, apa yang terjadi? Justru tidak terkutuk, malah bangsa Israel semakin diberkati habis-habisan. Mereka menang perang. Maka orang benar, mau dikutuk apapun, mau dituduh apapun, mau dihina apapun, berkat pasti akan mengalir bagi kita. Amin. Jadi jangan takut. Kebenaran tidak perlu dibela, karena kebenaran akan mencari kebenarannya sendiri. Karena Tuhan di atas kita, selalu memperhatikan kita, menyendengkan telinga dari setiap doa kita, dengan terang melihat kita. Maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu harus membela dia, karena dialah yang membela kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Senantiasa hidup kita tetap dalam tangan kuasa Tuhan. Serahkan hidupmu, serahkan hidup kita, agar kita tetap dalam kasih kemurahan. Terpuji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan.